Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah squad dan taktik kita hari ini. Jujur aja, saya antusias banget, soalnya kita bakal pakai kacamata analis profesional buat membedah salah satu topik paling panas saat ini, Manchester United untuk musim 2026-2027. Kalian pasti tahu kan, bursa transfer itu ibarat medan perang pertama sebelum peluit awal musim ditiup. Nah, kita bakal bedah tuntas nih dari belakang sampai depan, posisi demi posisi. Kita bakal cari tahu apa sih yang sebenarnya masih kurang dan wajib diberesin sama Michael Carrick buat ngubah tim ini dari yang cuma ngejar 4 besar jadi raksasa beneran yang siap angkat trofi. Siapin catatan kalian ya, karena kita bakal langsung masuk ke intinya. Oke, biar rapih, kita bakal bahas ini layaknya staf pelatih yang lagi rapat pramusim. Pertama, kita bahas kebangkitan di bawah Carrick. Terus kita sisir lini belakang yang lagi kena dilema, masuk ke ruang mesin di lini tengah, ngintip opsi melimpah di area kreatif, dan terakhir kita evaluasi ketajaman ujung tombak tim. Kita mulai dari bagian pertama, kebangkitan era Michael Carrick. Waktunya membangun ulang kejayaan di Old Trafford. Gini, konteksnya tuh krusial banget. Kalian pasti ingat dong awal musim 24-25 yang lumayan kacau di bawah Ruben Amorim? Terus Michael Carrick masuk di bulan Januari dan wow, dia sukses banget nyimbangin kapal yang lagi oleng ini. Hasil akhirnya, MU finish di posisi 3 Liga Inggris. Itu pencapaian solid sih. Apalagi nih baru kelima kalinya mereka tembus 3 besar sejak Sir Alex Ferguson pensiun di 2013. Tapi, dan ini tapi yang besar ya, posisi ketiga tuh bukan garis finish buat klub sebesar Manchester United. Target utamanya tuh jelas, kembali ke level juara, balik jadi tim yang rutin pamer trofi. Nah, buat lompat dari posisi 3 jadi juara sejati, secara harfiah nggak ada ruang buat kesalahan. Rekrutmen pemain di bursa transfer kali ini harus mutlak sempurna. Kalian pasti paham lah, margin untuk jadi juara di liga ini tipis banget. Berkaitan sama itu, mari kita lihat fondasi tim di bagian kedua. Dilema cedera lini pertahanan. Ibarat bom waktu di lini belakang nih. Kalau kita sekedar lihat daftar nama skuad MU di atas kertas, lini belakang itu kelihatannya aman-aman aja. Pemainnya numpuk, belum lagi Luke Shaw yang musim lalu main gila-gilahan di seluruh 38 laga liga. Keren kan? Tapi, realitanya jauh lebih suram teman-teman. Lini belakang ini pada dasarnya ya bom waktu tadi. Coba lihat dua bek tengah utama mereka, Matthijs de Ligt sama Lisandro Martinez. Dua-duanya super rentan cedera. De Ligt bahkan udah absen dari bulan November gara-gara masalah punggung kronis dan itu udah paling optimis kalau dia bisa balik bulan Oktober. Terus ditambah lagi Martinez yang kena cedera pas final Piala Dunia. Bayangin, saat dua tembok utama kalian kebugaran yang nggak bisa diandalkan, kalian punya kerentanan luar biasa besar di jantung pertahanan. Ya emang sih mereka punya pelapis, tapi mari kita bedah realitas rotasinya. Harry Maguire oke lah, dia emang lumayan berhasil ngebangun lagi reputasinya, mainnya impresif. Tapi kita harus realistis, umurnya makin nambah kan? Terus ada Leny Yoro yang sejujurnya masih bawa tanda tanya besar soal kebugarannya, apa iya dia cukup tangguh buat main reguler di Liga Inggris yang keras ini? Terakhir, si youngster Aiden Heaven. Potensinya emang berkelas tapi jam terbangnya masih minim banget. Dan kadang dia masih sering ceroboh ambil keputusan. Kalau buat maraton 38 pertandingan demi gelar juara, jujur aja rotasi ini kurang ngasih rasa aman. Carrick butuh jaminan yang jauh lebih kokoh di area ini. Lanjut kita naik agak ke atas. Bagian ketiga, kebutuhan mendesak lini tengah. Saatnya mencari kepingan yang hilang di ruang mesin. Nah, hal yang paling menarik dari tabel ini ada di bagian bawahnya. Tapi kita bahas yang atas dulu. Manajemen MU itu bergeraknya cerdas banget dan efisien di bursa transfer. Keluar uang 85 juta pounds total buat datangin Andre Santos dari Chelsea dan Yuri Tielemans dari Aston Villa. Bisnis yang mantap. Tapi, coba perhatikan baris kosong di situ. Ada satu lubang gede yang tertinggal. Kobbie Mainoo, Santos, dan Tielemans itu jago banget kalau lagi pegang bola. Penguasaannya juara. Sayangnya, nggak ada satupun dari mereka yang tipe petarung fisik atau punya atribut atletis tinggi. Ingat, Casemiro udah diprediksi cabut. Terus yang paling apes, Manuel Ugarte malah kena cedera ACL pas main di Piala Dunia. Dan bakal absen panjang. Jadi, MU punya lubang raksasa di sini. Mereka butuh banget sosok gelandang perebut bola yang atletis. Tanpa pemain tipe ini, wah mesin MU bakal gampang banget dijebol kalau kena serangan balik. Bisa dibilang, nemuin pemain ini adalah kunci utama sukses gaknya bursa transfer mereka musim ini. Sekarang kita beralih ke area yang bikin fans bisa senyum lega. Bagian keempat, opsi melimpah gelandang serang. Kalau ada satu area yang bikin fans MU tidur nyenyak, pasti di sektor kreatif ini. Kedalaman skuad mereka di sini luar biasa gila. Mulai dari sang kapten Bruno Fernandes, terus ada Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo, sampai Marcus Rashford.
yang gaya mainnya klop banget sama skema Cherry. Intinya, MU nggak perlu buang duit gede lagi di posisi ini. Pemain kayak Buemo dan Kuna itu sangat fleksibel, itu aset besar banget. Dan mesin fisiknya Bruno Fernandes itu cukup kok buat nutupin masalah cederanya Mason Mount di peran nomor 10. Jadi area ini aman terkendali. Akhirnya kita sampai di garis terdepan. Bagian kelima, ujung tombak Benjamin Sesko dan evolusinya di kotak penalti. Kira-kira MU bakal mecahin rekor transfer lagi nggak buat beli striker baru musim panas ini? Jawabannya sangat tidak Udah ngasih mungkin. kepercayaan Kenapa? penuh ke Benjamin Sesko. Dan alasannya bisa dirangkum dalam satu angka yang ada di layar, 3,4. Itu adalah rata-rata tembakan per 90 menit dari Sesko di Liga Inggris musim lalu. Lonjakan angka ini ngebuktiin secara gamblang kalau Sesko punya insting predator yang tajam banget di dalam kotak penalti. Kalau mau dibandingin, Højlund itu cuma nyatat rata-rata 1,6 dan 1,4 tembakan aja di 2 musim terakhirnya. Jauh banget kan bedanya? Biar makin kerasa ala analis sepak bola profesional, mari kita bedah datanya sedikit lebih dalam. Coba lihat perbandingan non-penalty expected goals atau peluang gol tanpa penalti per 90 menit. Sesko ada di angka 0,51. Sementara Højlund lumayan jauh di bawah di angka 0,32 dan 0,24. Secara statistik, pergerakan Sesko di sepertiga akhir lapangan itu jelas ngasih peningkatan masif buat MU. Kesimpulannya simpel sih, kalau lini tengah yang penuh pemain kreatif tadi bisa lebih konsisten nyiptain peluang, hitung-hitungan matematikanya bilang Sesko ini finisher yang mematikan. Dia beneran cuma butuh disuplai bola aja. Tapi, nah ini dia. Ini nimbulin satu teka-teki krusial di akhir. Joshua Zirkzee yang tadinya diproyeksi jadi pelapis Sesko, penampilannya kurang meyakinkan selama 2 tahun di United. Apalagi sekarang rumor dia mau pindah ke Juventus makin kencang. Kalau Zirkzee beneran pergi, ada satu pertanyaan provokatif nih buat kalian. Harus kayak MU datengin striker veteran di detik-detik terakhir bursa transfer? Bukan buat ngerebut posisi utama ya, tapi lebih buat jadi mentor yang bisa ngasih tekanan sehat biar Sesko makin berkembang. Atau mereka ngerasa pemain serba bisa kayak Cunha dan Bemo udah cukup buat ngisi kekosongan itu? Ini bener-bener langkah krusial terakhir yang wajib diputuskan Carrick sebelum bursa ditutup. Keputusan ini bareng sama urusan cari gelandang perebut bola tadi bisa jadi penentu. Apa MU cuma bakal finish 4 besar lagi? Atau mereka akhirnya bakal pawai bawa trofi Liga Inggris bulan Mei nanti? Gimana menurut kalian? Oke, sekian dulu sesi bedah squad kita kali ini. Terima kasih banyak udah nyimak dan sampai jumpa di analisis taktik berikutnya.